Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan online ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai PPh pasal 21 untuk upah satuan, upah borongan dan tenaga ahli. Nah, kita akan membahas dulu tentang apa yang dimaksudkan dengan upah satuan. Ya, jadi upah satuan ini adalah upah yang diperoleh oleh karyawan atau pekerja. Tentunya ini bukan termasuk pekerja tetap ya. Jadi biasanya memang untuk pegawai harian lepas atau pegawai borongan. Untuk pengupahannya itu didasarkan pada banyaknya unit yang sudah dihasilkan oleh pekerja tersebut ya. Jadi banyaknya unit yang sudah dihasilkan oleh pekerja tersebut. Jadi tidak memperhitungkan jam ataupun hari ya. Jadi misalnya diberi target atau diberi pekerjaan untuk bisa menyelesaikan 100 unit katakanlah begitu. Nah 100 unit itu bisa diselesaikan dalam tergantung perjanjiannya, bisa diselesaikan 2 hari, misalnya perjanjiannya maksimal harus selesai 2 hari. Nah kalaupun bisa selesai 1 hari ya tidak ada masalah ya. Tetap dalam pengupahannya atau dalam memperhitungkan upahnya tetap diperhitungkan sejumlah harga per unitnya tersebut. Untuk waktunya tidak diperhitungkan ya. Nah, contohnya Amin ya, Amin belum menikah adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronik dengan upah per satuannya itu 150.000 ya. Jadi dia tugasnya merakit TV dengan upah 150.000 per televisi ya, per televisi, dan upah itu dibayarkan setiap minggu. Nah, untuk 1 minggu ini diperhitungkan adalah 6 hari kerja, dan ternyata dalam 1 minggu itu dihasilkan sebanyak 24 televisi dengan upah 3.600.000 ya. Nah, diminta berapa PPh yang harus ditanggung oleh si Amin ini. Nah, untuk perhitungannya kita harus memperhitungkan dulu, karena di sini 3.600.000 itu adalah untuk 2 hari, maka kita harus memperhitungkan per harinya. Kenapa kita harus memperhitungkan per hari, tidak langsung diperhitungkan 2 hari? Karena di sini Amin ini atau upah satuan itu termasuk dalam kategori pegawai tidak tetap. Nah, pegawai tidak tetap atau pegawai harian lepas itu ada aturan atau ada batas minimal upah perharinya, yaitu 450.000 per hari. Ya, seperti yang dulu sudah pernah kita bahas, bahwa untuk pekerja harian lepas itu upah perharinya batas minimalnya adalah 450.000 ya. Sehingga di sini kita harus memperhitungkan berapa upah perharinya. Nah, 3.600.000 dibagi 6, karena tadi di sini dikatakan bahwa upahnya atau 1 minggu itu diperhitungkan 6 hari kerja. Nah, sehingga nanti upah perharinya adalah 600.000. Nah, batas upah minimal per hari itu adalah 450.000, sehingga 600 dikurangi 450.000 itu adalah 150.000 rupiah. Sehingga PPh yang harus ditanggung si Amin ini adalah 6 kali 150.000 rupiah ya. 6 ini tadi adalah jumlah hari dia bekerja. 6 kali 150.000 sehingga hasilnya 900.000 rupiah. Nah, PPh pasal 21-nya adalah 5% kali 900.000 rupiah, sehingga perharinya atau untuk PPh-nya adalah 45.000.
Sehingga upah yang akan diterima oleh si Amin ini tidak 3.600.000 tetapi 3.600.000 dikurangi 45.000 sehingga gaji yang dia terima itu menjadi 3.555.000. Paham ya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjutkan dengan upah borongan ya. Upah borongan ini adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Ya, jadi dasarnya adalah borongan ya, atau dasarnya itu adalah berapa dia bisa menyelesaikan, bisa dalam hitungan hari atau minggu ataupun bulan. Nah, contohnya Agus mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar 2 juta rupiah. Pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari. Hitung PPh pasal 21-nya. Nah, sama dengan tadi bahwa kita harus menghitung berapa upah perharinya, yaitu 2 juta dibagi 2, hasilnya adalah 1 juta. Dan batas minimal upah seharinya adalah 450.000. Ya, jadi 1 juta dikurangi 450.000, hasilnya 550.000. Nah, upah borongan kena pajaknya adalah 2 kali 550.000, maka hasilnya 1.100.000. Sedangkan PPh pasal 21-nya tinggal dikalikan 5% kali 1.100.000 sehingga hasilnya 55.000. Jadi upah selama 2 hari nanti yang diterima oleh Agus itu tidak 2 juta tetapi 2 juta dikurangi 55.000 atau 1.945.000. Paham ya? Kemudian kalau bisa dipahami, kita lanjut lagi dengan PPh pasal 21 untuk tenaga ahli. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi yang dimaksudkan dengan tenaga ahli ini adalah seseorang yang memiliki suatu keahlian khusus ya, memiliki suatu keahlian khusus yang tentunya sudah mendapatkan surat keterangan secara resmi ya, mendapatkan surat keterangan secara resmi dari pihak-pihak yang terkait. Nah, contoh dari tenaga ahli ini misalnya seperti dokter, ya, seperti konsultan, notaris, akuntan, pengacara, ataupun seperti artis itu juga termasuk tenaga ahli. Nah, tenaga ahli ini ada yang memiliki penghasilan secara berkesinambungan atau artinya setiap bulan itu dia menerima walaupun jumlahnya tidak tentu. Ada juga yang tidak berkesinambungan. Nah, contohnya yang tidak berkesinambungan, misalnya seorang pembicara diminta untuk atau seorang motivator ya diminta untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar. Nah, itu fee yang dia dapatkan harus dipotong dengan PPh pasal 21. Seperti juga misalnya seorang artis, dia membintangi sebuah iklan, nah itu penghasilannya kan tidak berkesinambungan. Ya, dia hanya menerima penghasilan ya pada saat dia menjadi pembicara saja, dan kalau artis ya pada saat dia mengerjakan pekerjaannya, misalnya di iklan ya dia pada saat mengerjakan iklannya itu baru dia mendapatkan penghasilan dan baru dipotong PPh pasal 21. Untuk yang berkesinambungan seperti misalnya dokter, kemudian pengacara ya, pengacara bisa kalau misalnya pengacara tetap dalam sebuah perusahaan bisa menjadi berkesinambungan, atau kalau dia pengacara lepas ya tidak berkesinambungan. Nah, tergantung dari posisinya ya. Nah, untuk penghitungan PPh pasal 21 bagi tenaga ahli ini tarifnya menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 ya. Menggunakan tarif PPh pasal 17 ayat 1
Tarif PPh pasal 17 ayat 1 ini adalah tarif progresif ya. Tarif progresif di mana ada lapisan-lapisannya. Jadi untuk penghasilan kena pajak 0 sampai dengan 50 juta rupiah itu tarifnya 5%. Ya. Untuk 50 sampai dengan 250 juta rupiah itu 15%. Untuk 250 juta sampai 500 juta itu 25%. Dan di atas 500 juta itu 30%. Jadi misalnya penghasilan kena pajak itu 300 juta, ya penghasilan kena pajaknya 300 juta, tidak langsung dikenakan tarif 25%, ya. Jadi misalnya penghasilan kena pajak si A itu 300 juta. Tidak langsung dikalikan 25%, tidak, tetapi mengikuti tarif yang pertama dulu. Jadi 50 atau 5% kali 50 juta dulu berapa? Kemudian dari 300 itu sudah dikurangi 50 juta, kan berarti tinggal 250 juta. Nah, 250 juta itu baru masuk ke tarif yang 15%. Jadi kalau penghitungannya jadi nanti berlapis ya, makanya dikatakan tarif progresif atau tarif berlapis itu karena tidak langsung misalnya penghasilan kena pajaknya 300 juta, kemudian langsung dikenai 25%, begitu tidak. Kalau kita lihat tabelnya, itu 250 sampai 500 juta itu kan 25%. Jadi pemahamannya mungkin kalau 300 juta itu langsung dikenai pajak 25%. Bisa jadi seperti itu. Tetapi penghitungannya tidak demikian. Jadi penghitungannya kalau penghasilan pajaknya itu 300 juta, maka tidak langsung dikalikan 25%, tetapi dikalikan dulu, diambil dulu 50 juta untuk memenuhi tarif lapis pertama, 0 sampai 50 juta, yaitu dikalikan 5%, kemudian sisanya kalau masih masuk di ring yang kedua atau di tarif yang kedua, langsung aja 15% kali 250 juta. Kalau ternyata misalnya masih ada sisanya, berarti sisanya itu masuk tarif yang ketiga. Begitu. Bisa dipahami untuk tarif pemotongan PPh pasal 21 menggunakan tarif PPh pasal 17. Bisa dipahami ya? Halo? Gimana? Bisa dipahami? Iya, Bu. Ya. Bisa ya? Sehingga nanti kenapa saya tekankan di sini di penghitungan tarif progresifnya, karena nanti untuk tenaga ahli ini, yang namanya tenaga ahli itu kan penghasilannya dalam jumlah yang banyak ya. Penghasilannya biasanya tidak sedikit, jumlah yang banyak, sehingga nanti Anda betul-betul bisa memahami. Paham ya? Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Oke. Yang lainnya bagaimana? Bisa dipahami? Yang bersuara kok Mbak? Bisa, Bu. Oke. Bisa. Oke. Oke, kalau bisa kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah contoh penghitungan PPh pasal 21 untuk tenaga ahli yang memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja dengan penghasilan yang berkesinambungan, ya. Jadi berkesinambungan itu artinya setiap bulan dia menerima penghasilan, paling tidak itu 3 atau 4 bulan dia menerima penghasilan secara terus-menerus, ya. Itu namanya berkesinambungan, atau bisa jadi minimal dalam 1 tahun. Ya, nah ini saya contohkan ini dalam 1 tahun, penghasilan yang berkesinambungannya itu dalam 1 tahun. Sebagai contoh, yang dimasukkan dengan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja ini, misalnya si A itu terdaftar di sebuah rumah, kalau dokter ya dia terdaftar sebagai dokter di sebuah rumah sakit, dan juga dia terdaftar juga di dokter di rumah sakit yang lain, ya, bisa jadi seperti itu.
Nah, contohnya Dr. Damayanti adalah seorang dokter umum yang membuka praktek di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Ya. Atas jasa tersebut, sesuai dengan perjanjian tertulis, beliau mendapatkan bagi hasil atau profit sharing sebesar 75%, sisanya 25% adalah bagian penerimaan untuk Rumah Sakit Dr. Karyadi. Selain itu, beliau juga membuka praktek di Rumah Sakit Islam di Semarang. Nah, jangan bingung ataupun rancu dengan contoh di sini ya. Nah, di sini ada contoh atau di contoh ini disertakan pembagian profitnya 75% dan sisanya 25% itu hanya pemberitahuan. Jadi untuk kantor pajak tidak atau untuk perhitungan pajak itu tidak istilahnya tidak memperhitungkan mengenai pembagian profit karena itu urusan atau menjadi intern dari Dr. Damayanti ini. Ya, jadi ini hanya sekedar pemberitahuan saja. Jadi nanti tidak usah bingung loh, itu perhitungan yang 75% atau 25%-nya bagaimana. Nah, itu adalah pribadi dari Dr. Damayanti dengan rumah sakit terkait. Yang perlu diperhatikan di dalam penghitungan PPh pasal 21 di sini adalah penghasilan berkesinambungan dari Dr. Damayanti ini dalam 1 tahun. Nah, di sini sudah sudah dirangkum bahwa ini adalah penghasilan bruto dari Dr. Damayanti. Ya, penghasilan bruto itu berarti penghasilan kotor. Untuk bulan Januari 45 juta, untuk bulan Februari 38 juta, Maret 28 juta, April 44 juta, Mei 48 juta, Juni 65 juta, Julinya 50.500.000, Agustusnya 45 juta, September 48 juta, Oktober 49 juta, November 48 juta, dan Desember 67 juta. Sehingga total dari Januari sampai dengan Desember, ya, total Januari sampai dengan Desember, untuk Dr. Damayanti ini total penghasilan brutonya adalah 582 juta 500.000 rupiah. Nah, untuk penghitungannya kita perhatikan dulu. Rumus untuk mencari PPh pasal 21 bagi tenaga ahli yang memiliki penghasilan berkesinambungan dan menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja adalah penghasilan bruto kali 50% kali tarif pasal 17. Ya. Nah, kita buat dalam bentuk tabel dari penghasilan dari Januari sampai sampai Desember tadi. Ini adalah kolomnya, tabelnya ya. Ada kolom tabel, kemudian PB itu penghasilan bruto, PKP itu adalah penghasilan kena pajak, di mana tarifnya adalah 50% kali penghasilan bruto, ini tadi ya. 50% kali penghasilan bruto. Kemudian ini PKP kumulatif, ya. PKP kumulatif itu total PKP dari Januari ditambah Februari dan seterusnya. Kemudian ini adalah tarifnya, ya. Tarif dari PPh pasal 17. Kemudian ini perhitungan PPh-nya. Nah, sekarang kita lihat untuk Januari, ya. Untuk Januari penghasilan bruto 45 juta. Nah, penghasilan kena pajaknya menjadi berapa? Yaitu 50% kali penghasilan bruto atau 50% dari 45 juta. Maka hasilnya adalah 22 juta 500. Ya. Tahu ya, hasilnya 22 juta 500 ini adalah 50% kali 45 juta. Lalu untuk PKP kumulatifnya, ya, untuk PKP kumulatifnya itu sebesar 22 juta
500. Kenapa masih sama ya? Karena memang untuk bulan Januari ini kan belum ada penambahan ya. Kemudian tarif pasal 17 ini 5%. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa tarif PPh pasal 17 itu PKP 0 sampai 50 juta itu tarifnya 5%. Nah, ini perhatikan PKP kumulatifnya masih di bawah 50 juta ya. Masih di bawah 50 juta sehingga ini menjadi tarifnya 5% ya. Nah, 5% kali 22.500.000 maka PPh terhutangnya adalah 1.125.000. Jadi 1.125.000 ini asalnya dari 22.500.000 kali 5% ya. Bisa dipahami ya sampai di sini? Untuk bulan Januari perhitungannya bisa dipahami. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Ya. Oke, saya lanjutkan untuk bulan Februari. Bulan Februari penghasilan bruto itu 38 juta ya. Sehingga PKP-nya menjadi 19 juta. 19 juta dari mana? Yaitu 50% kali 38 juta ya. Sehingga PKP kumulatifnya menjadi 41.500.000. 41.500.000 itu dari, karena ini PKP kumulatif, berarti PKP bulan Januari ditambah dengan PKP pada bulan Februari. 22.500.000 ditambah 19 juta. Ya. Maka hasilnya 41.500.000. Tarif PPh-nya masih 5%. Kenapa masih 5%? Karena PKP-nya masih di bawah 50 juta. Ya. PKP-nya ini masih di bawah 50 juta sehingga tarif pajaknya masih mengikuti yang 5% ya. Lalu berapa PPh pasal 21 terhutangnya? Yaitu 41.500.000 kali 5%. Hasilnya adalah 950.000. Kemudian bulan Maret, ini yang harus diperhatikan, bulan Maret ya. Bulan Maret itu penghasilan brutonya adalah 28 juta. Ya. 28 juta. PKP-nya menjadi 28 juta kali 50%. Hasilnya adalah 14 juta. Ya. Namun ada yang harus diperhatikan. 14 juta ini kalau ditambahkan dengan 41 juta itu jumlahnya berapa? Ya. Nah, di sini PKP untuk bulan Februari ini 41.500.000. Kalau ditambahkan dengan PKP bulan Maret ya, PKP bulan Maret itu berarti 41.500.000 ditambah dengan 14 juta. Ya, hasilnya kan 55.500.000 ya. 55.500.000. Nah, 55 harusnya 55.500.000 tetapi sesuai dengan tarif PPh pasal 17 tadi, tarifnya adalah progresif. Jadi kalau PKP-nya lebih dari 50 juta tidak langsung masuk ke tarif yang kedua, tetapi harus melalui tarif yang pertama dulu. Makanya di sini harus ke 50 juta dulu atau 41.500.000 ini ditambah berapa supaya menjadi 50 juta untuk memenuhi tarif yang pertama, yaitu ditambah 8.500.000 ya. Jadi 41.500.000 ditambah 8.500.000. Jadi nanti PKP untuk bulan Maret itu diambil dulu 8.500.000 untuk memenuhi PKP kumulatif agar menjadi 50 juta terlebih dahulu. Nah,
50 juta ini dikenai tarif sebesar 5%, ya. Dikenai tarif sebesar 5%, sehingga pajaknya 425.000. Nah, lalu sisanya berapa? Ya, tadi 14 juta diambil untuk genepi, ya, istilahnya genepi atau menggenapkan 41.500.000 ini supaya jadi 50 juta kan ditambahkan 8.500.000. Nah, 14 juta dikurangi 8.500.000 hasilnya adalah 5.500.000. Nah, ini ditambahkan dengan PKP kumulatif yang 50 juta sehingga hasilnya PKP kumulatifnya adalah 55.500.000. Nah, karena ini sudah melebihi 50 juta, maka dia dikenakan tarif PPh pasal 17 tarif yang kedua, yaitu 15%, sehingga hasilnya 15% kali 55.500.000 sama dengan 825.000, ya. Jadi sekali lagi untuk bulan Maret PPh terhutangnya ada 2 jenis, ya, ada 2 tarif. Tarif yang pertama itu kena 5%, tarif yang kedua 15%. Sampai di sini ada bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, ya. Yang lainnya? Bisa, Bu. Oke. Kalau bisa dipahami, saya lanjutkan lagi. Untuk bulan April, ya. Untuk bulan April penghasilan brutonya 44 juta sehingga PKP-nya menjadi 22 juta, ya, sehingga PKP kumulatifnya menjadi 77.500. 77.500 bisa tahu, ya, hasilnya dari 55.500 ditambah 22 juta. Nah, karena 77.500 masih di bawah 250 juta atau masih rentang antara 50 sampai 250 juta, maka dia dikenakan tarif sebesar 15%. Sehingga PPh terhutangnya 15% kali 77.500. Sehingga PPh terhutang untuk bulan April sebesar 3.300.000, ya. Nah, dari contoh Januari sampai April ini kita bisa simpulkan bahwa untuk tenaga ahli ini penghitungan PPh-nya adalah setiap bulan, ya. Karena setiap bulan itu selalu bisa saja berubah-ubah, ya. Kita lihat perkembangannya di sini. Dari mulai Januari, Februari, Maret hanya separuh saja masih menggunakan tarif 5%. Sedangkan selebihnya menggunakan tarif yang 15%. Ini didasarkan pada PKP kumulatifnya, ya. Jadi didasarkan pada PKP kumulatifnya, sehingga tidak bisa nanti kalau tidak diperhitungkan kalau diperhitungkan setiap bulannya akan lebih memudahkan, ya. Tetapi kalau mau diperhitungkan dalam 1 tahun juga bisa, tetapi mungkin tidak tahu rincian per bulannya itu berapa, ya. Itu untuk perhitungan PPh pasal 21 bulan April. Untuk bulan Mei caranya sama, yaitu dari bulan Mei, kemudian Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu sama, ya. Jadi untuk PKP-nya dikalikan 50%, kemudian PKP kumulatifnya tinggal ditambahkan, ya. Jadi untuk PKP kumulatif bulan Mei itu 101.500.000 itu asalnya dari 77.500.000 ditambah 24 juta. Nah, tarifnya masih menggunakan tarif yang 15%. Karena apa? Karena PKP kumulatifnya masih di bawah 250 juta, ya. Sehingga PPh terhutangnya menjadi
3.600.000 itu untuk bulan Mei ya. Untuk bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus, September, Oktober itu sama ya. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan lagi adalah bulan November ya. Perhatikan bulan November. Bulan November ini hampir sama dengan penjelasannya hampir sama dengan bulan Maret. Perhatikan PKP bulan Oktober itu adalah 233.750 ya. Nah, ingat batas tarif kedua ya, batas tarif kedua adalah 0 sampai 250 juta. Nah, di sini bulan Oktober atau bulan November nanti harus dibagi dua atau harus dibagi karena yang pertama harus memenuhi dulu yang 250 juta ya, sehingga 233.750.000 itu ditambah 16.250.000 ya, sehingga totalnya menjadi 250 juta ya. Ini totalnya menjadi 250 juta. Ini masih dikenai tarif 15%. Karena tadi kan tarifnya 50 juta sampai 250 juta itu dikenai tarif yang 15% ya. Sedangkan untuk sisanya, PKP sisanya atau penghasilan kumulatif sisanya yaitu tersisa 7.750.000, PKP kumulatifnya menjadi 257.750.000. Ini sudah masuk ke tarif lapisan yang ketiga, yaitu 25% ya. Jadi 25% ya, sehingga penghasilan atau PPh pasal 21-nya menjadi 1.937.500 rupiah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan sebelum saya lanjutkan. Belum, Bu. Belum ya? Bisa dipahami ya? Ya, Bu. Oke. Untuk bulan Desember, ya bulan Desember kita tinggal tambahkan saja karena penghasilan brutonya 67 juta. Ini 67 juta. Kemudian PKP-nya 33.500 ya. Atau 50% dari 67 juta ya. Kemudian untuk PKP kumulatifnya menjadi 291.250.000 atau 257.750.000 ditambah 33.500. Ya, ini masih dikenai tarif 25%. Sehingga PPh pasal 21-nya menjadi 8.375.000. Sehingga total PPh pasal 21 dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu sebesar 42.812.500 rupiah. Itu selama bulan Januari sampai Desember. Kalau pembayarannya tahunan ya berarti pajaknya langsung sekitar 42.812 itu yang harus dibayar oleh Dr. Damayanti. Tetapi kalau tidak mau memperhitungkan bulanan seperti ini ya, tidak membuat tabel bulanan seperti ini, bisa juga membuat perhitungan PKP kumulatif. Jadi PKP ini di total ya. PKP ini di total dan ini sudah diketahui sebesar 291.250, maka kita perhitungkan tarif pajaknya seperti ini ya. Ini kan PKP-nya 291.250.000 ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan tidak langsung memenuhi misalnya
291.250.000, oh langsung, oh ini masuk ke tarif yang ketiga, langsung nanti dipotong 25%, itu tidak. Tetapi diambil dulu, masuk lapisan tarif yang pertama. Oh, tarif pertama itu 0 sampai 50 juta ya, 291.250.000 itu diambil dulu 50 juta, dikalikan dengan 5%. Ya, dikalikan dengan 5%, hasilnya 2.500.000. Lalu yang 50 sampai dengan 250 juta ini tadi 291.250.000 sudah diambil 50 juta. Ya, sudah diambil 50 juta, maka diambil 200. Kenapa 200 kok tidak 250 juta langsung? Karena di sini kan tarif pertama dengan tarif kedua ini di total kan masih 250 ya, masih masuk di tarif yang 15%. Sehingga di sini 200 juta kali 15% hasilnya adalah 30 juta. Nah, sisanya baru diperhitungkan masuk ke tarif yang ketiga, yaitu 41.250.000. Jadi tahu ya, sisa 41.250.000 ini adalah sisa dari 291.250.000, diambil 50 juta, diambil 200 juta, baru sisanya 41.250.000 dikalikan 25%, sehingga PPh terutangnya 10.312.500 rupiah. Sehingga total PPh pasal 21 terutangnya adalah 42.812.500 rupiah. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Silakan Belum, kalau Bu. ada yang mau ditanyakan. Belum? Yang lainnya? Silakan yang lainnya. Silakan yang lainnya kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak usah ragu-ragu ya, jadi silakan ditanyakan saja. Mumpung masih baru saya terangkan kan biasanya masih ingat. Nanti kalau sudah lihat videonya kadang-kala lupa, ya kan? Nah, itu kalau sudah Biasanya lihat, begitu, Bu. nah, iya, makanya mumpung masih baru saja mendengarkan penjelasan saya kan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini yang hadir Mbak siapa aja nih? Mbak Rohmah, Bu siapa ini? Mbak Nora, Bu Dia hilang. Bu Dia keluar. Gitu ya. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk yang selanjutnya adalah tenaga ahli yang memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja. Nah ini Budia masuk lagi nih. Jadi untuk penghasilan dari tenaga ahli ini masih yang berkesinambungan ya. Jadi masih yang berkesinambungan, di mana ini mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja saja. Jadi misalnya seorang pengacara hanya bekerja di perusahaan tertentu atau perusahaan A, jadi dia sebagai pengacara dari perusahaan A begitu. Atau misalnya seorang auditor itu kan selain dia bisa bekerja di sebuah perusahaan, dia juga bisa mendirikan sendiri kantor KAP ya. Nah, dia bekerja atau dipekerjakan oleh suatu perusahaan menjadi internal audit. Nah, itu itu memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja. Jadi dia tidak membuka praktek sendiri atau tidak bekerja di perusahaan yang lain. Nah, untuk
tenaga ahli yang memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja ini boleh mengajukan keringanan pengurangan atas pajaknya dengan mengajukan penghasilan tidak kena pajak, ya. Nah, penghasilan tidak kena pajak boleh diajukan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya lanjutkan minggu depan karena ini waktunya hanya tinggal beberapa detik saja. Jadi untuk hari ini saya akhiri dulu untuk perkuliahan online ini. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan online, sudah bergabung. Insya Allah nanti minggu depan kita mungkin memperbarui lagi